Assalamualaikum Bu Heni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Heni, selamat pagi juga. Baik Bu Heni, pagi ini izinkan saya untuk dapat melakukan wawancara mengenai dilema etika. Apakah Bu Heni berkenan? Iya, tentu saja berkenan, silakan. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana Bu Heni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Tentu saja sebagai seorang pemimpin pembelajaran di salah satu sekolah dasar ya, kita itu harus bisa, jika ada suatu permasalahan, kita identifikasi terlebih dahulu apakah permasalahan tersebut termasuk rujukan moral atau dilema etika. Gitu. Selain itu, saya amati dulu permasalahannya itu seperti apa, kemudian kita kumpulkan informasi. Tentunya bisa dilakukan langsung di lapangan atau kita melakukan wawancara, mengumpulkan saksi yang terlibat atau juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tentu saja untuk menangani permasalahan seperti itu kita juga harus berpegang pada peraturan yang ada, begitu ya. Iya, terima kasih Bu Heni. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Heni dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini juga termasuk salah satu yang sulit dalam pengambilan keputusan ya. Jadi jika ada permasalahan semacam ini, kita memang pedoman utamanya itu dari peraturan. Memang kita berpedoman pada peraturan, namun juga tidak kaku, karena jika kita pada peraturan saja, itu apa yang kita ambil dalam keputusan itu nanti kita terikat. Nah, jadi jika ada permasalahan semacam itu, kita bisa meminta pendapat dari rekan sejawat, kita libatkan teman-teman, bapak ibu guru mungkin punya pengalaman yang berbeda di sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang nantinya diambil, khususnya kepala sekolah, ini tepat sehingga tidak subjektif dari kepala sekolah saja. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Heni lakukan dalam menangani kasus semacam ini? Jika secara runtut ya, langkah-langkahnya kan ada beberapa. Ini memang harus dilakukan, yaitu yang pertama, jika ada permasalahan tentunya harus diidentifikasi dahulu sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah. Kemudian setelah identifikasi, kita mengumpulkan informasi sehingga permasalahan yang ada tadi kita bisa tepat dalam mengambil keputusan itu. Kita kumpulkan informasi bagaimana caranya, yaitu bisa langsung ke lapangan, kita bertemu dengan yang terlibat dengan permasalahan tersebut, mendengarkan cerita mereka, juga kita melakukan wawancara dengan orang-orang yang melihat secara langsung atau saksi di sekitar lingkungan tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, teman sejawat di sekolah kita, untuk menganalisis permasalahan itu terkait dengan menguji benar salahnya dan lain sebagainya. Selain itu, jika kita sudah melakukan langkah tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik karena kita sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, dan yang terakhir yaitu kita melakukan refleksi. Itu yang bisa dilakukan langkah-langkahnya. Agak panjang ya langkah-langkahnya ya. Ya memang harus seperti itu. Baik, hal apa saja yang selama ini kiranya Bu Heni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang paling efektif itu jika pengambilan keputusannya dilakukan secara spontanitas. Namun ini juga tergantung dengan jenis permasalahannya, karena tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan langsung di lapangan. Ada juga yang perlu dianalisis lebih lanjut, kemudian dipertimbangkan benar salahnya dan lain sebagainya.
Nah, ini semua yang terpenting kita titik beratkan kepada nilai-nilai kebajikan. Kita kembali ke situ. Gitu. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Heni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya yang mana itu adalah kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika ini untuk tantangannya yaitu apabila ada perbedaan pendapat sehingga ada pihak yang kurang terima dengan keputusan yang diambil. Jadi ini permasalahannya tidak bisa langsung selesai karena ada pihak yang merasa kurang tepat pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ya. Dan ini yang kita lakukan itu tentunya dengan meyakinkan kembali bahwa keputusan yang tadi diambil itu memang sudah yang terbaik karena kan tadi sudah dilakukan dengan beberapa langkah itu ya. Jadi kita kembali jelaskan rentetannya seperti ini sehingga salah satu pihak yang tadi tidak menerima, tidak sepaham itu bisa menerima, bisa memahami apa yang kita putuskan. Bu Heni, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah juga langsung menyelesaikan di tempat, memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedur seperti apa yang biasanya Bu Heni lakukan? Jika ada permasalahan tidak ada jadwal tertentu, tidak ada ya. Ya tadi kita identifikasi dulu apakah masalah itu bisa diselesaikan secara langsung di tempat atau tidak. Nah ini kan penanganannya berbeda-beda. Apakah perlu dijadwalkan ulang atau tidak. Nah ini untuk kasus yang bisa langsung diselesaikan di tempat, kita langsung selesaikan di tempat. Namun jika kasus itu memang lebih berat, lebih rumit, melibatkan banyak orang, ini perlu dijadwalkan kembali. Nanti pihak-pihak yang terkait itu harus bertemu kapan lagi jika memang tidak bisa diselesaikan dari itu. Namun untuk penanganan kasus memang lebih baik jika diselesaikan tidak terlalu lama dari terjadinya permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Nah, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin pembelajaran ya, jika mengalami permasalahan yang paling bisa membantu itu diskusi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat kita kan memiliki usia yang beragam ya, ada guru senior, ada juga guru-guru yang masih muda. Ini tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, biasanya faktor yang paling membantu itu dari guru senior. Karena bagaimanapun juga mereka itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dan mungkin saja permasalahan yang dihadapi saat ini itu mereka sudah pernah mengalami. Meskipun penyelesaiannya belum tentu bisa kita contoh, namun itu bisa cukup membantu dalam mengambil keputusan. Gitu. Nah ini sudah di akhir pertanyaan ini Mbak ya Bu ya, yang kita tunggu-tunggu. Nah kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kiranya dapat Bu Heni petik dari pengalaman Bu Heni dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau singkatnya, kesimpulannya itu bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik karena dalam penyelesaian suatu masalah itu teori-teori di buku banyak, namun jika diterapkan di lapangan belum tentu kita bisa menerapkan seperti apa yang ada di buku. Kita juga bisa menggunakan dengan pengalaman-pengalaman rekan-rekan sebelumnya, ini terkadang lebih efektif. Jadi memang adanya permasalahan ini bisa menambah pengalaman kita juga dan mungkin bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Ya, terima kasih Bu sudah di penghujung waktu ini ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam saya menanyakan ada yang kurang berkenan di hati Bu Heni. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali ya Bu Heni ya. Sama-sama. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, Dok.
saja. Baik Pak, izinkan saya pada siang hari ini melakukan wawancara kepada Pak Chandra terkait dilema etika. Apakah diperkenankan Pak Chandra? Iya, monggo. Terima kasih sebelumnya. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Kalau menurut saya, kalau itu sudah berkaitan dengan hukum, maka itu adalah kasusnya benar dan salah. Tapi apabila kaitannya dengan benar-benar, maka bisa diambil kesimpulan bahwa mengajak seluruh elemen yang ada di sekolahan untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan tersebut agar keputusan itu menjadi berpihak kepada murid, seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu selama ini bagaimana Pak Chandra dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam hal kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya harus diidentifikasi dulu permasalahannya itu apa dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, biar nanti dalam mengambil keputusan itu tidak salah, seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk mengajak semua satuan yang ada di dalam pendidikan ini untuk berkomunikasi dan bermusyawarah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Chandra lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah yang saya ambil adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, seperti itu beda. Mungkin yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat di dalam suatu situasi tersebut, dan yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi supaya nanti biar datanya itu valid, seperti itu. Mungkin yang kelima menguji benar apa salah, seperti itu. Adalah apa saja yang selama ini Pak Chandra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif seperti apa Pak? Yang paling efektif mungkin kalau menurut saya itu mengumpulkan fakta-fakta yang benar. Setelah dikumpulkan fakta-fakta yang benar, lalu diuji kebenarannya supaya nanti datanya itu menjadi valid, supaya yang benar memang kelihatan benar, yang salah ya memang kelihatan salah, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Lalu hal-hal apa saja yang kiranya merupakan tantangan dalam Pak Chandra mengambil keputusan dalam hal ini kasus-kasus dilema etika? Yang saya temui di sekolah ini adalah salah satunya salah satu contoh itu apabila ada seorang guru meminta izin kepada saya, itu adalah dinas di kedinasan, enggak di luar kedinasan, di dalam kedinasan. Tetapi beliau meninggalkan anak didiknya di kelas. Itu yang membuat saya susah untuk mengambil keputusan karena apa? Beliau untuk dalam kedinasan itu untuk pengembangan dirinya sendiri, sedangkan yang lain ada siswa didiknya yang di kelas butuh perhatian beliau, seperti itu. Baik Pak, apakah Pak Chandra memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Chandra lakukan? Kalau menurut saya itu tergantung permasalahannya dulu. Seperti itu Pak ya.
Kalau permasalahannya itu seperti kasus yang izin tadi, seperti guru itu tadi, ya, saya langsung selesaikan di tempat. Tapi kalau memang diperlukan dengan berkomunikasi dengan yang lain, saya butuh waktu 1-2 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Chandra dalam mengambil keputusan dalam hal ini kasus dilema etika? Mungkin dari semua pihak terkait ya. Mungkin dari masyarakat, dari semua guru-guru yang ada di SD N3 Pancor ini selalu membantu saya. Ini menjadi pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kiranya dapat Pak Chandra petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Kesimpulan yang saya ambil adalah saya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, disertai dengan saya lebih bijaksana lagi apabila ada permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Chandra atas waktu yang telah diluangkan untuk saya dapat melakukan wawancara ini ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada hasil analisis saya dari kedua kepala sekolah yang saya wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kasus yang pertama, wawancara yang pertama adalah dari Kepala SD Negeri 3 dan 4 Krasa Ibu Heni Suci Lestari MPD. Bahwasanya hasil analisis yang saya tuliskan dalam wawancara tersebut, Bu Heni telah melakukan kegiatan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam pengujiannya. Dikarenakan ternyata beliau Ibu Heni Suci Lestari memang sudah memiliki bekal sebelum menjadi kepala sekolah, yaitu mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Sehingga beliau menyampaikan dalam pengambilan keputusannya, beliau selalu mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, melakukan uji apakah benar atau salah, menarik kesimpulan hingga pada akhir langkah tersebut, yaitu melakukan refleksi dan melihat kembali apakah hasil keputusan itu sudah betul ataupun tidak. Bu Heni juga menyampaikan dalam menangani sebuah masalah, beliau menyampaikan bahwasannya dalam pengambilan keputusan beliau sampaikan dengan melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Bu Heni juga melibatkan semua elemen di dalam sekolah, baik guru, murid, orang tua, ataupun masyarakat yang memang sekiranya perlu untuk dilibatkan. Hasil wawancara kedua bersama Bapak Chandra Anggunika Yetina selaku kepala di SD Negeri 3 Pancor, beliau sudah memahami kasus dilema etika maupun bujukan moral. Akan tetapi beliau belum mengetahui langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Namun beliau sampaikan di dalam wawancara bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan, beliau selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Beliau sampaikan dari hasil analisis saya juga saya simak, yaitu bahwa beliau hanya dalam tahap identifikasi, kemudian setelah itu melibatkan orang siapa saja yang terlibat, kemudian setelah itu mengumpulkan fakta-fakta, namun belum sampai pada refleksi dari keputusan yang telah diambil. Beliau juga belum melakukan uji publikasi, belum melakukan uji benar ataupun salah. Sehingga langsung saja Bapak Chandra dalam mengambil keputusan, beliau memutuskan yang sekiranya menjadi kepentingan orang banyak. Nah, di sini dapat saya garis bawahi bahwasanya dalam pendidikan guru penggerak memang sangat perlu sekali
bukan hanya kepada guru, melainkan juga kepala sekolah harus dibekali ilmu dalam pengambilan keputusan. Mereka harus tahu bahwasanya dalam kasus tersebut apakah masuk dalam ranah dilema etika atau masuk dalam ranah bujukan moral. Karena di sini mengandung nilai-nilai kebajikan. Agar menciptakan pemimpin-pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Demikian hasil analisis saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Ketemu lagi pada tugas-tugas berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.